Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Halwani Fitria. Di sini saya akan membuat video tugas pengayaan mata pelajaran Bahasa Indonesia. Di sini saya akan mengambil materi tentang teks argumentasi. Yang pertama adalah definisi teks argumentasi. Teks argumentasi adalah teks yang berisi tentang pendapat disertai argumen yang didukung data atau fakta. Tujuan teks argumentasi adalah untuk membuat pembaca meyakini gagasan yang disampaikan oleh penulis. Yang kedua adalah struktur teks argumentasi. Struktur teks argumentasi terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu adalah pendahuluan. Bagian pendahuluan berisi permasalahan yang akan dibahas serta pandangan penulis terhadap hal tersebut. Yang kedua ada tubuh argumen. Tubuh argumen merupakan bagian inti dari teks argumentasi. Yang ketiga yaitu kesimpulan. Pada bagian ini persoalan yang dibahas serta argumen yang telah dipaparkan disimpulkan secara singkat. Selanjutnya adalah ciri-ciri teks argumentasi. Ciri-ciri teks argumentasi ada 4, yaitu yang pertama, mampu menunjukkan bukti dan kebenaran pendapat yang dikemukakan oleh penulis. Yang kedua, menggunakan bahasa denotatif atau bahasa yang sebenarnya dan tegas, serta tidak berbelit-belit. Yang ketiga, yaitu ditulis berdasarkan analisis rasional atau berdasar fakta. Yang keempat yaitu ditulis secara objektif dan menghindari unsur-unsur emosional. Selanjutnya ada contoh soal yang akan saya berikan. Yang pertama yaitu carilah kalimat opini dari teks tersebut. Teksnya adalah ubi kayu atau singkong merupakan tanaman subtropis dan tropis penghasil karbohidrat yang memiliki adaptasi luas. Tanaman ini hampir ada di setiap daerah dan biasanya diusahakan di lahan-lahan kering dan suboptimal. Umumnya, ubi kayu atau singkong dimanfaatkan untuk tepung tapioka, tepung gaplek, bahan baku etanol, dan bahan pangan lainnya. Meski tren mengonsumsi singkong kembali naik daun, kebanyakan orang lebih menyukai singkong sebagai camilan. Singkong juga dapat diolah menjadi berbagai macam makanan, bahkan dijadikan tepung, antara lain tepung mokaf dan tapioka. Singkong memiliki kandungan energi yang cukup tinggi sehingga dapat dikonsumsi sebagai makanan pokok. Di samping itu, indeks glikemik singkong termasuk rendah sehingga cocok dikonsumsi oleh penderita diabetes. Pati singkong juga tak mengandung gluten sehingga aman dikonsumsi penderita autis. Kalimat opini yang terdapat dalam teks tersebut ada di paragraf 1 kalimat 2 yaitu tanaman ini hampir ada di setiap daerah dan biasanya diusahakan di lahan-lahan kering dan suboptimal. Alasannya karena belum pasti. Selanjutnya, contoh soal yang kedua yaitu bagaimana cara menciptakan kepaduan dalam menulis teks argumentasi. Jawabannya adalah kepaduan dalam menulis teks argumentasi dapat diciptakan dengan beberapa cara. Yang pertama yaitu penggunaan konjungsi atau kata hubung intra kalimat dan antar kalimat untuk menunjukkan kelanjutan, pertentangan, atau hubungan logis lainnya antara kalimat dan paragraf. Yang kedua yaitu penggunaan kata ganti atau pronomina untuk merujuk kembali pada subjek atau objek yang telah disebutkan sebelumnya, menghindari perulangan yang tidak perlu. Yang ketiga, penggunaan kalimat topik yang jelas di setiap paragraf, didukung oleh kalimat-kalimat penjelas yang relevan dan terhubung langsung. Yang keempat yaitu ada penggunaan contoh konkret, data, dan fakta untuk memperkuat argumen dan memastikan setiap bagian teks mengandung tesis utama secara logis dan koheren. Yang kelima adalah hubungan langsung antara kalimat dengan memastikan setiap kalimat memiliki keterkaitan makna dengan kalimat sebelum dan sesudahnya. Sekian video penjelasan tentang teks argumentasi dari saya. Semoga dapat bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.